baik. Dalam kesempatan ini video yang saya rekam ini saya harap bisa dilihat oleh Gubernur Papua, bahkan Menteri Dalam Negeri. Yang saya mau sampaikan itu begini. Yang pertama, bahwa pelayanan pemerintahan di Kerom itu tidak berjalan efektif karena setelah pelantikan Bupati Kerom tidak masuk kantor sampai dengan hari ini, dan pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat itu dilayani tidak tahu Bupati berkantor di mana. Kemudian masyarakat ingin bertemu untuk menyampaikan mereka punya usulan, harapan dan segala macam. Itu mereka cari Bupati itu seperti jarum jatuh di air kabut, sehingga masyarakat Kerom hari ini merasa dikucilkan. Tidak tahu Bupati Kerom dalam hal ini ada keluar di media itu Bupati Kerom berkantor di mana dan jalan kerja apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa karena tidak berafiliasi politik dengan Bupati Kerom, maka sejumlah kepala kampung itu di PLT-kan. Nah, sejumlah kepala kampung di PLT-kan, dan sampai dengan saat ini tidak ada, dari periode pertama sampai dengan periode kedua ini, itu tidak ada pelantikan kepala kampung. Nah, kemudian untuk kepala OPD juga demikian. Ada satu orang itu bisa menjabat 2-3 jabatan pelaksana tugas, dan lamanya pelaksana tugas itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, keputusan Kementerian PAN-RB itu melenceng jauh dari apa yang kebijakan yang diambil oleh Bupati Kerom. Itu di luar dari undang-undang. Artinya bahwa jabatan pelaksana tugas itu hanya 3 bulan dan diperpanjang 3 bulan, tetapi ini tidak ada masa tenggang waktu. SK dia berlaku itu tidak tahu nanti sampai kapan, dan SK pelaksana tugas itu tidak melalui tim Baperdagat. Baperdagat itu kami tidak tahu Baperdagat ada di Kerom atau tidak. Itu tidak ada. Dan ini kami sampaikan. Saya mau sampaikan itu juga bahwa saya sendiri mendapatkan keputusan berdasarkan keputusan Dewan Adat Papua bahwa saya menjabat sebagai Ketua Dewan Adat pengganti antar waktu sampai 2027. Tetapi Bupati intervensi Ketua Dewan Adat bahwa masih mempertahankan Ketua Dewan Adat lama yang notabene sudah menjadi anggota DPRK, dan syarat menurut Permendagri nomor 106 tahun 2024 dan Peraturan Gubernur nomor 43 tahun 2024 bahwa harus bisa mengundurkan diri, dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri. Tapi sampai dengan saat ini Bupati masih mempertahankan beliau sebagai Ketua Dewan Adat, dan sudah pasti kami akan menyurat untuk beliau mengundurkan diri dari Dewan Adat, dari DPRK. Nah, itu yang kami sampaikan. Nah, kemudian yang berikut, kami akan berencana turun jalan dan kita tutup kantor. Masyarakat adat akan turun tutup kantor dan membuat mosi tidak percaya terhadap Bupati Kerom. Saya sudah sampaikan kepada seluruh pengurus dewan-dewan suku yang ada yang merasa dikucilkan oleh Bupati Kerom saat ini, dan kami akan turun membuat mosi tidak percaya terhadap Bupati Kerom. Dan itu saya sampaikan bahwa jangan sampai Bupati Kerom mengaku sebagai anak adat. Bupati hanya memakai anak adat untuk kepentingannya. Jadi saya mau sampaikan bahwa
garis keturunan patrilineal saya sendiri dan anak-anak asli Kerom. Anak-anak asli Kerom banyak yang sudah bersedia untuk memimpin negerinya sendiri, sehingga jangan mengaku bahwa saya ini anak adat tetapi tidak tahu adat. Itu yang saya mau sampaikan, bahwa saya sekali lagi saya mengusulkan kepada Gubernur Papua dan Menteri Dalam Negeri untuk meninjau sistem pemerintahan saat ini yang terjadi di Kerom. Ini saya sampaikan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dalam pelayanan penyaluran dana otsus tidak sampai dengan saat ini. Kemudian perubahan anggaran dari induk setelah efisiensi tidak kelihatan. Sampai dengan saat ini juga perubahan anggaran tidak berjalan. Tidak tahu itu sampai kapan. Dan saya harap bahwa anggaran Kerom perlu diaudit. Dan BPK di Kerom, saya sampai saat ini saya belum percaya terhadap BPK di Kerom. Dan saya mau supaya ada audit besar-besaran di Kerom. Itu yang saya minta. Saya sebagai Ketua Dewan Adat meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Papua dan pemerintah pusat untuk segera melakukan audit tentang pelayanan pemerintahan maupun penggunaan anggaran di Kabupaten Kerom. Sekian dan terima kasih.